Assalamualaikum. Halo semua. Namaku Nur Ahmada Asafira. Kali ini aku akan menjelaskan tentang teori sosial. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan teori sosial dari Erik Erikson dan Albert Bandura. Yang pertama yaitu perkembangan teori sosial oleh Erik Erikson. Seperti biasa, Erikson tidak memiliki pelatihan formal di bidang psikologi. Tetapi sebagai seorang pemuda, ia dilatih oleh Freud sebagai seorang psikoanalis. Erikson berhipotesis bahwa seseorang melewati 8 tahap psikososial dalam masa hidup mereka. Nah, teori psikososial sendiri merupakan teori yang menjelaskan hubungan dinamis antara aspek psikologi dan sosial pada setiap individu. Sehingga seiring dengan bertambahnya usia, karakter dan kepribadian manusia mengalami perkembangan seiring dengan bertambahnya usia. Erik Erikson berkata, ketika seorang tumbuh, mereka menghadapi serangkaian krisis psikososial yang membentuk kepribadian. Nah, sebagai contohnya, banyak orang dewasa yang belum menyelesaikan krisis identitas pada masa remajanya. Dan kemudian mereka merasa terdorong untuk mencapainya pada usia 40-an atau 50-an. Pada penjelasan selanjutnya, aku akan menyampaikan tahap perkembangan teori sosial oleh Erik Erikson. Pada tahap pertama, yaitu tahap kepercayaan atau ketidakpercayaan. Nah, pada tahap ini terjadi dari kelahiran hingga 18 bulan. Tujuan pada tahap ini untuk mengembangkan kepercayaan dasar terhadap dunia. Erikson mendefinisikan kepercayaan dasar sebagai rasa percaya yang esensial terhadap orang lain dan juga rasa mendasar atas kepercayaan diri sendiri. Nah, figur ibu biasanya merupakan orang penting pertama dalam dunia anak. Dialah yang harus memenuhi kebutuhan bayi akan makanan dan kasih sayang. Jika ibu tidak konsisten atau menolak, ia menjadi sumber frustasi bagi bayi daripada sumber kesenangan. Pada tahap kedua yaitu tahap otonomi atau keraguan. Nah, tahap ini terjadi pada anak usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada usia 2 tahun, sebagian besar bayi sudah bisa berjalan dan sudah cukup belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Anak-anak pada usia ini tidak lagi ingin bergantung sepenuhnya pada orang lain. Sebaliknya, mereka berusaha keras untuk mencapai otonomi, kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Erikson percaya bahwa anak-anak pada tahap ini memiliki keinginan ganda untuk mempertahankan dan melepaskan. Orang tua yang cukup fleksibel untuk mengizinkan anak-anak mereka bereksplorasi secara bebas dan melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Tetapi pada saat yang sama memberikan bimbingan untuk selalu ada, mendorong pembentukan rasa otonomi. Sebaliknya, orang tua yang terlalu membatasi dan keras akan membuat anak mereka tidak berdaya dan tidak kompeten, yang dapat menimbulkan rasa malu dan keraguan akan kemampuannya. Di tahap ketiga, ada inisiatif atau rasa bersalah. Nah, pada tahap 3 ini terjadi pada usia anak 3 tahun sampai 6 tahun. Selama periode ini, keterampilan motorik dan bahasa anak-anak yang terus berkembang memungkinkan mereka untuk menjadi semakin agresif dan kuat dalam mengeksplorasi lingkungan sosial dan fisik mereka. Pada anak usia 3 tahun memiliki rasa inisiatif yang semakin besar yang dapat didorong oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya atau pengasuh yang mengizinkan anak untuk berlari, melompat, bermain, meluncur, dan melempar. Orang tua yang menghukum keras upaya anak untuk berinisiatif akan membuat anak merasa bersalah atas dorongan alamiahnya selama tahap ini dan di kemudian hari.
Nah, selanjutnya ada tahap 4, yaitu tahap industri atau inferior. Tahap ini terjadi pada anak usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun. Masuk ke sekolah membawa serta perluasan yang sangat besar dalam dunia sosial anak. Guru dan teman sebaya menjadi semakin penting bagi anak. Sementara pengaruh orang tua semakin berkurang. Anak-anak sekarang ingin membuat sesuatu. Keberhasilan yang didapat membawa rasa industri, perasaan yang baik tentang diri sendiri, dan kemampuan seseorang. Sedangkan kegagalan menciptakan citra diri yang negatif, rasa tidak mampu yang dapat menghambat pembelajaran di masa depan. Selanjutnya yaitu tahap 5, yaitu tahap identitas atau kebingungan peran. Pada tahap ini terjadi pada anak usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Pada tahap ini, Erikson percaya bahwa selama masa remaja, fisiologi individu yang berubah dengan cepat, ditambah dengan tekanan untuk membuat keputusan tentang pendidikan dan karir di masa depan, menciptakan kebutuhan untuk mempertanyakan dan mendefinisikan kembali identitas psikososial yang telah ditetapkan selama tahap sebelumnya. Masa remaja adalah masa perubahan. Remaja bereksperimen dengan berbagai peran seksual, pekerjaan, dan pendidikan saat mereka mencoba mencari tahu siapa mereka dan menjadi apa mereka nantinya. Kemudian ada tahap 6, yaitu tahap keintiman atau isolasi. Pada tahap ini terjadi pada anak dewasa muda. Setelah kaum muda mengetahui siapa mereka dan kemana mereka akan pergi, tahap ini ditetapkan untuk berbagai kehidupan mereka dengan orang lain. Orang dewasa muda sekarang siap untuk membentuk hubungan baru yang penuh kepercayaan dan keintiman dengan individu lain. Hubungan ini harus meningkatkan identitas kedua pasangan tanpa menghambat pertumbuhan keduanya. Orang dewasa muda yang tidak mencari keintiman seperti itu atau yang berulang kali mencoba mungkin akan menarik diri ke dalam isolasi. Selanjutnya ada tahap 7, yaitu tahap generativitas atau stagnasi. Pada tahap ini terjadi pada dewasa madya. Nah, generativitas sendiri adalah ketertarikan untuk membangun dan membimbing generasi berikutnya. Biasanya, orang mencapai generativitas dengan membesarkan anak-anak mereka sendiri. Namun, krisis pada tahap ini juga dapat diselesaikan dengan baik melalui bentuk-bentuk produktivitas dan kreativitas lainnya, seperti mengajar. Selama tahap ini, orang harus terus berkembang. Jika tidak, rasa stagnasi dan pemiskinan interpersonal akan berkembang dan mengarahkan pada penyerapan diri atau pemanjaan diri. Nah, yang terakhir adalah tahap 8, yaitu tahap integritas atau keputusasaan yang terjadi pada dewasa akhir. Pada tahap akhir perkembangan psikososial, seseorang melihat kembali ke belakang selama masa hidupnya dan menyelesaikan krisis identitas terakhirnya. Penerimaan terhadap pencapaian, kegagalan, dan keterbatasan akhir membawa serta rasa integritas atau keutuhan dan kesadaran bahwa hidup seseorang adalah tanggung jawabnya sendiri. Kematian juga harus dihadapi dan diterimanya. Keputusasaan dapat terjadi pada mereka yang menyesali cara mereka menjalani hidup mereka atau bagaimana kehidupan mereka berubah. Implikasi dan kritik terhadap teori Erikson. Teori Erikson menekankan peran lingkungan baik dalam menyebabkan krisis maupun dalam menentukan bagaimana krisis tersebut akan diselesaikan. Tahap-tahap perkembangan pribadi dan sosial dimainkan dalam interaksi yang konstan dengan orang lain dan dengan masyarakat secara keseluruhan. Teori Erikson menggambarkan isu-isu dasar yang dihadapi orang saat mereka menjalani kehidupannya.
Namun, teorinya telah dikritik karena tidak menjelaskan bagaimana atau mengapa individu berkembang dari satu tahap ke tahap lainnya, dan juga karena sulit untuk dikonfirmasi melalui penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan tentang teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Bandura menerima sebagian besar prinsip teori perilaku, tetapi lebih berfokus pada efek isyarat pada perilaku dan proses mental internal. Albert Bandura berpendapat bahwa di dalam situasi sosial manusia seringkali belajar lebih cepat hanya dengan mengamati perilaku orang lain, pengalaman belajar dari keberhasilan atau kegagalan orang lain, dan ia merasa bahwa sebagian besar pembelajaran manusia tidak dibentuk oleh konsekuensinya, namun lebih efisien jika dipelajari langsung dari suatu model. Nah, analisis Bandura melibatkan 4 fase. Pada fase yang pertama, yaitu fase memperhatikan suatu model. Pada umumnya, siswa memperhatikan teladan yang atraktif, sukses, menarik, dan populer. Inilah sebabnya mengapa siswa yang meniru pakaian, gaya rambut, dan tingkah laku bintang budaya pop. Kemudian, fase yang kedua yaitu fase retensi. Setelah guru mendapatkan perhatian siswa, sekarang saatnya memberikan contoh perilaku yang mereka ingin siswa tiru, dan kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih. Contohnya, ada seorang guru menulis huruf A, kemudian siswa akan meniru model tersebut dengan mencoba menulis sendiri huruf A. Pada fase yang ketiga yaitu fase reproduksi. Selama fase reproduksi, siswa mencoba mencocokkan perilakunya dengan model. Di kelas, penilaian pembelajaran siswa berlangsung selama fase ini. Contohnya, setelah melihat model huruf A dan mempraktekannya beberapa kali, apakah siswa dapat memperbanyak huruf tersebut sehingga menyerupai apa yang sudah dicontohkan? Nah, yang terakhir ada fase motivasi. Pada fase ini, siswa akan meniru suatu model karena mereka percaya bahwa melakukan hal tersebut akan meningkatkan peluang mereka sendiri untuk diperkuat. Di dalam kelas, pada fase ini seringkali memerlukan ujian atau nilai yang diberikan untuk mencocokkan suatu model. Siswa memperhatikan model, mempraktikkan, dan memperbanyaknya karena mereka telah belajar bahwa inilah yang mereka sukai. Saat anak mendapatkan nilai A yang dapat dikenali, seorang guru akan berkata, "Kerja bagus." Nah, sudah selesai nih penjelasannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.